Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeng Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Learning outcome yang ingin dicapai dari materi ini adalah kalian bisa demonstrate the AI learning process. Decision tree adalah representasi grafis dari keseluruhan kemungkinan solusi berdasarkan keputusan di kondisi tertentu. Secara tidak langsung, kita semua pasti pernah menggunakan decision tree dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan decision tree dalam menentukan pengambilan keputusan. Apakah kita akan menerima job offer yang diberikan pada kita atau enggak. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan pertama adalah apakah gajinya mencapai $50.000. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengambil pekerjaan tersebut. Tapi kalau iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai ke sana. Kalau iya, maka kita tidak jadi mengambil pekerjaan tersebut. Tapi kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah memberikan kopi gratis atau enggak. Kalau misalkan dia tidak memberikan kopi gratis, maka kita tidak jadi kerja di sana. Tetapi kalau misalkan dia memberikan kopi gratis, maka kita akan menerima job offer yang diberikan pada kita. Decision tree sendiri memang merepresentasikan layaknya, tree tree atau pohon yang sesungguhnya, di mana di sini terdapat root node yang bermula dari akar seperti pohon, kemudian berkembang, seperti pohon yang bercabang. Semakin banyak, keputusan atau decision node yang dibutuhkan, maka semakin banyak cabang dari decision tree-nya. Ini adalah beberapa terminologi dari decision tree. Yang pertama adalah root node. Root node ini adalah akar atau keputusan atau, yang utamanya. Kemudian dari root node inilah nantinya akan dibagi. Nah, proses pembagiannya ini disebut dengan splitting. Nah, root node yang dibagi ini menghasilkan branch atau subtree. Nah, dari di sini sebenarnya ini adalah bagian parent-nya, dan kemudian setelah di-splitting, yang di bawahnya ini adalah B dan C ini adalah child node-nya. Apabila node sudah terakhir dan tidak ada terusannya ke bawah lagi, maka dia adalah disebut leaf node. Ini adalah beberapa istilah dari, decision tree. Seperti yang pertama Gini index, yaitu untuk menghitung impurity atau purity yang akan digunakan untuk membuat decision tree. Kemudian ada information gain, yaitu pengurangan entropi setelah dataset di-split berdasarkan atributnya. Ada juga reduction invariance, yaitu algoritma yang digunakan untuk variabel target continue atau regression problem. Kemudian juga ada chi-square, algoritma untuk mencari signifikansi statistik antara subnode dan pair node. Nah, sebelum, menentukan atribut mana yang akan ditentukan, yang paling penting adalah information gain, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang dicari adalah information gain yang paling tinggi nilainya. Nah, untuk menentukan, information gain, yang pertama kita harus mempelajari dulu tentang entropi. Entropi adalah metrik yang digunakan untuk menghitung impurity dan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah dari decision tree. Seperti yang gambar kurva di sini ada probability antara 0 sampai 1, di mana apabila jawabannya keseluruhannya di sini adalah contohnya probability dari yes sama dengan probability dari no, yaitu, di dalam sampel itu terdapat nilai yes dan no yang sama, maka probability-nya adalah 0,5. Sehingga apabila dicari entropinya adalah 0,5, yaitu probability dari yes log 2, dikalikan dengan probability yes, yaitu 0,5 dikurang 0,5 ya ini dari probability no, log 2, 0,5 ini adalah dari probability no. Dan hingga hasil akhirnya adalah entropi dari yes-nya atau sampelnya adalah 1. Tetapi apabila dari datanya keseluruhannya yes, maka entropinya akan diselesaikan dengan 1 log 2 1. Artinya entropinya nilainya 0.
Begitu juga apabila seluruh sampelnya berisi null, maka probability null-nya adalah 1 sehingga entropi dari S-nya adalah 0. Information gain akan menghitung pengurangan dari entropi, kemudian akan memilih atribut mana yang akan digunakan sebagai decision node. Di sini adalah untuk menghitung dari information gain, yaitu jika S adalah keseluruhan dari koleksi kita, maka information gain adalah entropi dari S dikurang dengan weight average-nya dikali entropi dari setiap fiturnya. Nah, di sini kita akan membangun dari decision tree, keputusan. Di sini contohnya adalah apakah kita memutuskan untuk bermain keluar atau enggak. Di sini pertimbangannya adalah cuacanya, temperaturnya, kelembapannya, ataupun juga kekencangan anginnya. Yang pertama kita tentukan adalah entropinya. Dari sini kita lihat bahwa dari 14 jawaban yes dan no ini terdapat 9 yes dan 5 no. Dari situ kita masukkan ke formula untuk menghitung entropinya. Jadi entropinya adalah minus P atau probability yes log 2 probability yes dikurang probability no log 2 probability no. Sehingga didapatkan minus 9, yaitu 9 yes per 14 dari keseluruhannya dikali log 2 9 per 14 dikurang 5 yaitu nilai dari no-nya dibagi 14 dari keseluruhannya dikali log 2 5 per 14 sehingga ditemukan entropinya adalah 0,94. Kemudian kita mencari node-nya. Node-nya ini node-nya bisa outlook, bisa temperatur, bisa humidity, bisa wind. Nah, itu semua harus dihitung satu persatu untuk melihat yang mana yang cocok untuk jadi root node-nya. Di sini kita pertama cobakan dulu pada outlook. Nah, di dalam outlook sendiri ada sunny, cast, dan overcast dan rainy. Nah, di dalam sunny sendiri ada dua yes dan 3 no. Sedangkan overcast keempat-empatnya yes dan rainy terdapat 3 yes dan 2 no. Dari bagan ini kemudian kita cari entropinya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk outlook yang sunny, nah yang pertama ini probability dari yes yaitu 2 dari 5, 2/5 log 2, 2/5 dikurang 3/5 yaitu probability no dari sunny-nya sendiri, 3 dari 5 log 2, 3/5 sehingga didapatkan hasil 0,971. Untuk yang overcast, karena semuanya yes, yaitu jadinya minus 4/4 yaitu untuk probability yes-nya log 2 4/4 yaitu 1 dikurang ini 0 ini dari karena tidak ada no sama sekali jadi nilainya probability-nya 0 log 2 0 sehingga didapatkan entropi untuk outcast adalah 0. Sedangkan untuk outlook yang sunny, nah ini minus 3, 3-nya ini dari 3 ada yes dari 5, 3/5 log 2, 3/5 juga, 3 yes dari 5, 5 jawaban ini dikurangin 2/5, 2/5 ini dari 2 no dari 5 jawaban ini log 2, 2/5 sehingga didapatkan nilai 0,971. Nah, setelah mendapatkan nilai entropi, kita akan menghitung information from outlook. Nah, information outlook ini kita dapatkan nih, dikalikan 5, ini yang bagian sunny, 5 karena ini dari 5 ini dari 14, dari tadi yang jumlah datasetnya 14 dikali entropinya itu 0,971 ditambah, di sini ada 4, ini gimana jawaban per 14 dari keseluruhannya dikalikan entropinya yaitu 0 ditambah 5 yaitu di sini ada 5 jawaban ini dibagi 14 keseluruhan datanya dikali 0,971 yaitu entropi outlook sunny-nya sendiri sehingga didapatkan information outlook-nya adalah 0,693. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung information gain from outlook. Nah, gain dari outlook sendiri adalah entropi keseluruhannya tadi yang kita hitung di awal sebelumnya tadi dikurangin dengan information outlook tadi, yaitu 0,94 dikurang
0,693 sehingga didapat hasilnya 0,247. Setelah menghitung output, kita juga harus menghitung, untuk di bagian temperatur, humidity, dan windy. Dan ini adalah hasil akhirnya, di mana setelah dihitung, didapatkanlah info dan gain dari masing-masing, atributnya. Nah, di sini kita mencari information gain yang paling tinggi nilainya untuk dijadikan, root node. Nah, di sini yang paling tinggi gain-nya adalah dari outlook atau bagian cuaca. Sehingga inilah yang akan dipilih untuk menjadi root node-nya. Nah, di sini root node-nya adalah outlook, kemudian pilihannya tadi ada sunny, overcast, dan rainy. Nah, untuk overcast karena semuanya nilainya ya ini adalah yes, jadi di sini langsung yes. Tetapi untuk, mmm, sunny dan rain di sini kan ada yes, ada yang no, sehingga perlu dikalkulasi lagi. Cara kalkulasinya sama seperti yang tadi. Nah, apabila kita menghitung seluruhnya, nantinya hasil dari decision tree-nya sendiri akan seperti ini, di mana terdapat putusannya jika cuacanya sunny dan humidity-nya, tinggi berarti kita tidak akan bermain. Tetapi kalau misalkan, cuacanya, rainy tapi, udaranya tuh anginnya lemah atau enggak terlalu deras, maka kita bisa bermain kayak gitu atau cuacanya overcast gitu, mmm, maksudnya sejuk gitu berarti kita bisa bermain. Nah, nanti kalau misalkan kita fokus hanya apa saja sih pertimbangan yang bisa kita bermain, keadaan seperti apa, kita bisa langsung di pruning saja sehingga kita hanya fokus kepada jawaban yang memberikan jawaban yang yes, yang jawaban no-nya, dihilangkan. Nah, sehingga dari bagian yang decision tree yang awal tadi kita lakukan pruning, sehingga didapatkanlah ini untuk perolehan nilai yes. Jadi, kita langsung bisa ngelihat, kondisi mana saja yang menyebabkan kita bisa bermain. Nah, decision tree ini banyak aplikasinya di dunia nyata. Contohnya aja seperti kalau kita mau mem-build sebuah produk bagi perusahaan-perusahaan ataupun, tempat sesuatu, penelitian atau apa, itu bisa menerapkan decision tree. Kemudian juga untuk medical diagnosis, crime risk, credit scoring, dan decision making. Untuk mempelajari decision tree lebih lanjut, kalian bisa mempelajari buku Artificial Intelligence: A Modern Approach dari Stuart Russell dan Peter Norvig. Demikian dari saya, terima kasih.